Dia Ustaz tuh kira-kira nak hadir tak dia di sini? Ustaz. Kelahnya mana mau dia? Pernah Mau kan? Ya, hadis sudah diomongin ya katanya. Katanya sambil majlisnya pokoknya balik dah sekarang. Oh, bebas saja. Hadir majlis dulu. Kalau nak balik ada hajat silakan. Kalau tak duduk manis. Memastikan Ustaz datang tak? Ya, dia ditelepon tadi sudah ditelepon penuh tadi. Di Ilhamnya berteleponan juga dia lagi sholat saya. Dia dipastikan dulu baru. Jangan sampai kayak إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير واتباع مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع الثبات، اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. Ma'asyar ahbab ikhwani hadirin jamaah majlis taklim Masjid Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat demi nikmat demi nikmat demi nikmat yang Allah berikan terus kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, ketenteraman, nikmat bermacam fasilitas kehidupan, nikmat rezeki, dan termasuk nikmat yang teramat sangat mulia yaitu nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari sehat, walafiat, kelanggengan waktu, ketenteraman, kenyamanan, bermacam fasilitas daripada kenikmatan hidup yang Allah berikan saat ini mampu kita gunakan untuk kedekatan kita kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Berkat nikmat taufik, nikmat hidayah dan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena dua nikmat tersebut, maka tidak sampai kita ke tempat ini, tidak mampu kita mendatangi masjid untuk salat berjamaah, tidak mampu kita untuk betah duduk beriktikaf di masjid, tidak mampu kita mengeluarkan duit walaupun 1 rupiah untuk bersedekah di jalan Allah, tidak mampu kita meletakkan kening kita untuk sujud walaupun sekali sujud di hadapan Allah. Kalau bukan berkat daripada nikmat taufik, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa a'anahum alaih, ridna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, ya Allah bitaufiq hatta nafik. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa kita sampai malam ini, malam yang ke-10 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah benar-benar berikan keberkahan lebih untuk kita di bulan Sya'ban ini dengan bertambahnya kita taat kepada Allah, bertambah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, terus beristighfar, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak segala bentuk amal soleh. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah terus memanjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dalam taat, dipertemukan kita dengan malam yang penuh keberkahan, malam Lailatul Nisf min Sya'ban, yang insyaallah jatuhnya pada malam Ahad yang akan datang. Sabtu malam Ahad itu malam nisfu Sya'ban insyaallah. Malam berkah, Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah dikatakan Allah dalam surah Ad-Dukhan. Ulama sepakat, ulama tafsir kebanyakan mereka mengatakan yang dimaksud dalam ayat tersebut Lailatul Mubarakah allati tufraqu fiha al-umur kullah, yang malam-malam itu Allah membagi-bagikan ketetapan-ketetapannya, qada dan qadarnya. Itu adalah malam Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam berkah ikhwan. Ya alhamdulillah kalau kita yang sering duduk di majlis sering diingatkan oleh kita punya guru. Tapi orang-orang yang jauh dari majlis mungkin mereka tidak mengenal malam nisfu Sya'ban itu. Bahkan sebagian daripada umat ini yang karena kebodohan lalu dibodohi. Dia bodoh, dibodohi oleh orang-orang yang membodohi, walaupun statusnya ustadz dia itu, yang mengatakan menyambut malam nisfu Sya'ban itu bid'ah, menyebut malam nisfu Sya'ban itu suatu yang tidak ada dalam syariat. Allah, ini pembodohan oleh orang yang bodoh, walaupun dia bertitel ustadz depannya atau LC di belakangnya atau SAG di belakangnya, ini orang bodoh yang membodohi. Ada puluhan hadis Rasulullah yang sahih, yang hasan, yang menjelaskan tentang fadail kemuliaan malam nisfu Sya'ban, dan memang kita diperintahkan untuk menghidupkan malam itu.
Bahkan selama ini kita belum sempurna untuk mengambil keberkahan itu, karena kebanyakan kita cuma nyambutnya dari maghrib sampai isya. Dari maghrib sampai isya kumpul masjid, kumpul musola, bahkan kadang-kadang bercampur kesalahan lanang betina campur aduk, betina dengan dandan dan segala macam. Cuma sekedar kumpul baik, baca yasin 3 kali dengan niat dan doa, lalu selesai salat isya makan bareng bubar. Padahal malam itu wallah itu baru 1/8 waktu yang kita ambil, masih ada 7/8 waktu yang kita buang. Kenapa? Malam nisfu Sya'ban Allah bukakan segala pintu kebaikan, ampunan dosa, qada'il hajat, maghfirah, pahala, segala macam. Dari kapan? Dari maghrib sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh, bukan sampai isya dari maghrib. Nah, jadi jangan kita masih lalai. Kebanyakan kita seperti itu, dan perlu kita sampaikan sama keluarga kita, orang-orang kita cintai, yang kita kenal, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban bukan sebatas maghrib sampai isya. Ya, yang menyedihkan itu tadi. Ya, ada kelompok orang-orang yang bodoh dan membodohi umat mengatakan menyambut malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu yang batil, yang tidak beralasan, tidak ada landasan. La ilaha illallah. Begitu banyak dalil hadis-hadis Rasulullah. Bahkan Allah menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban itu malam berkah lewat surah Ad-Dukhan di awal-awal ayat 1 sampai 8 itu menjelaskan tentang malam nisfu Sya'ban. Maka jangan ragu ikhwan, hidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan ibadah. Adapun adat yang mengadat dan menjadi ini adat daripada bentuk ibadat yang dilakukan oleh kita orang kebanyakan baca yasin 3 kali, itu memang tidak ada aturan yang seperti itu, harus seperti itu. Cuma tidak ada larangan kita untuk ibadah bentuk apapun, yang jelas selagi tidak keluar dari syariat Allah. Ya, seperti baca yasin. Adakah larangan kita baca yasin? Tak boleh baca yasin malam nisfu Sya'ban, ada tak? Tak ada. Malam ini nanti nak baca yasin 3 kali boleh. Malam ini nanti nak baca yasin 3 kali boleh. Malam besok boleh. Pada zuhur boleh. Nah, kenapa ulama kita memilih baca yasin? Dan kenapa maghrib isya dipilih? Karena waktu maghrib dan isya itu masih mampu mengumpulkan manusia untuk kumpul. Kalau sudah malam mungkin mereka berat. Kemudian waktu itu memang waktu termasuk waktu mustajab. Antara maghrib dan isya itu termasuk waktu yang sangat berkah. Lalu kenapa kok yasin yang dipilih? Karena yasin itu adalah golbun Quran. Surah yasin itu adalah golbun Quran, hatinya, jantungnya, artinya intisari Quran itu ada dalam surah yasin. Dan ada riwayat mengatakan yasin 5 buri ala. Surah yasin itu dibaca dengan apa yang kita niatkan. Maka ulama kita yang cerdas, yang pandai, tahu malam itu malam Allah buka pintu segala kebaikan, maka mereka kumpulkan umat yang mana mereka umat ini sudah sangat akrab dengan surah yasin. Karena mereka mengamalkan yasin itu. Sunnah Rasul dibaca tiap hari ikhwan, bukan tiap malam Jumat, bukan pas rawahan, bukan pas tahlilan. Setiap hari yasin disunnahkan dibaca, sama seperti surat Tabarak. Setiap hari disunnahkan dibaca, sama seperti surah Waqiah. Setiap hari disunnahkan dibaca, termasuk surah Sajadah, bukan cuma Jumat subuh. Setiap hari dibaca, walaupun tidak di dalam solat itu disunnahkan, tiap hari disunnahkan. Termasuk surah Dukhan, itu juga termasuk yang disunnahkan dibaca di setiap hari dengan bermacam fadailnya. Maka dengan landasan itu ulama mengambil surah yasin ini, karena dia golbun Quran, intisari Quran itu ada dalam surah yasin. Kemudian memang ada riwayat mengatakan surah yasin dibaca tergantung apa yang kita niatkan. Makanya menjadi sudah kebiasaan alhamdulillah dengan landasan ilmu, bukan cuma adat, tapi adat yang berdasarkan ibadat yang menjadi adat dengan adanya dalil-dalilnya. Kita orang di kalangan ahli sunnah wal jamaah, baik kalangan habaib, wong Palembang asli atau semua kita ahli sunnah wal jamaah ini sering kali menggunakan yasin untuk bentuk bermacam-macam sedekahan. Nak pergi haji baca yasin, nak umrah yasin, sedekahan rumah baru yasin, nak memulai suatu pekerjaan, muka kantor, muka toko, yasinan. Di samping kita sedekahkan setiap malam Jumat, saya sedekahkan tahlil dengan baca yasin untuk arwah orang-orang yang sudah meninggal. Karena di dalam surah yasin begitu banyak peringatan-peringatan. Ya, nak kawinan yasinan, nak sedekah apa yasinan, balik dari musim perantauan balik dari apa yasinan, dia selamat dari balak yasinan. Memang yasin itu sudah akrab dengan umat, dan memang ada kelebihan dibandingkan surah-surah yang lain. Seandainya orang tidak mau baca yasin, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting jangan lepaskan Nabi nyuruh kita hidupkan malam itu. Hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Ente ngatakan dengan ente, oh ini yasin ini bikin tidak boleh, tidak ada dalilnya. Ya dalil yang memang ngatakan bacalah yasin dari maghrib sampai isya 3 kali pada musuh itu tidak ada. Tapi dalil yang sifatnya umum sangat banyak.
Jadi bebas, ente mau baca selain Yasin, baca apa? Surah Kahfi, silahkan. Ente mau baca Tabarok, silahkan. Seperti yang Habib katakan, malam ini ente mau baca Yasin 3 kali, tidak ada larangan. Tapi di saat malam nisfu Sya'ban, malam yang berkah, malam yang Allah bukakan dari situ pintu-pintu kebaikan, maka kita kumpulkan umat atau keluarga kita, dewek-dewek juga boleh. Ya, dewek-dewek juga boleh. Untuk apa? Lembek keberkahan. Waktu yang begitu panjang yang diberkahi Allah, kita ambil 1/8-nya dari maghrib sampai isya, yuk bareng-bareng. Sisanya ibadah dewek-dewek atau perkeluarga, silahkan. Kalau mampu kita hidupkan malam itu dengan kumpul di masjid, di mushola, seperti kami di pesantren, ya kami lingkungan pribadi, kami hidupkan malam itu, alhamdulillah. Santi kita ajak begadang untuk membaca zikir, khataman Quran dengan salat tasbih dan macam-macam. Nah, ikhwan juga bisa lakukan sendiri, baca rotib, ya, baca rotib, baca maulid, baca salawat, baca zikir, silahkan. Tilawatul Quran, khataman Quran, itu boleh kalau. Nah, Yasin sekali lagi, walaupun tidak dibaca, tidak apa-apa. Cuma salaf kita yang lebih paham, lebih pintar, lebih cerdas, lebih terang hati dan pikirannya, sudah memilihkan untuk kita amalan ini. Jadi kalau ada yang mengatakan Yasin 3 kali ba'dal maghrib itu katik dalil hadisnya, secara teksnya memang tidak katik, tapi secara umum hadis itu dalilnya banyak untuk kita baca Yasin di dalam malam nisfu Sya'ban antara maghrib dan isya. Maghrib isya tak sempat kami misalnya baik, kebetulan ada apa ba'dal isya masih boleh kuat. Ya, ente kadang-kadang perjalanan macet atau sakit atau mudik atau apalah urusan. Maghrib isya kita tidak sempat untuk baca Yasin. Silakan baca ba'dal isya. Jangan dibuang, jangan dilepas. Nah, kalau tidak mampu lagi, malam silakan. Kalaupun tidak mampu, tidak apa-apa. Tidak usah baca Yasin, tidak apa-apa. Yang penting antum hidupkan dengan ibadah. Baca apa pun? Aku tak baca Quran. Yang aku baca bisa kulhu baik. Baca 1000 kali kulhu. Silahkan. Baca kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1000 kali silahkan. Baca ayat kursi 300 kali silahkan. Baca salawat lebih afdal lagi. Ya, banyakkan, silahkan ibadah apa pun. Jadi, ya, kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu orang bodoh yang membodohi umat. Yang mengatakan mengada-ada. Padahal hadis jelas malam itu malam yang penuh berkah, Nabi menyuruh kita hidupkan. Banyak, bukan 1, 2, 3 hadisnya itu. Yang sering Nabi sampaikan kepada ikhwan deh, cukup banyak. Ya, di antaranya Rasul mengatakan khamsul layalin la turadu fihinna ad-du'a. Ini riwayat Ibn Asakir rahimahullah taala. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa kita dalam setahun. Lailatul awal min syahr Rajab sudah lewat, malam pertama bulan Rajab. Lalu Nabi mengatakan Lailatul nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Lalu Lailatul Aidain, malam lebaran Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, wa Lailatul Jum'ah. Dalam hadis lain Rasul mengatakan man ahya lailatul khamis wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dalam setahun, ada 5 malam bersama Rasulullah, dipastikan dia masuk surga. Artinya orang ini akan dapat pandangan khusus pada malam itu karena dia menghidupkan malam itu dengan ibadah, dengan taat, dengan tagarrub ila Allah. Maka dari situ dia akan mendapat penjagaan dan akan diberikan Allah hidayah taufik sehingga dia akan menjadi hamba yang muttaqin, jauh dari musibah, daripada dosa dan perbuatan kesalahan. Dia akan istiqamah dengan ketaatan sehingga dia wafat dengan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan disunnahkan dihidupkan. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita lewat apa yang beliau dapat dari Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah SAW mendapatkan daripada Jibril apa yang disampaikan Allah kepada Jibril untuk Nabi Muhammad. Dalam hadis itu Rasul mengatakan gumu lailiha wa sumu nahariha. Bangunlah kalian pada malam hari itu dan puasalah kamu di siang harinya. Kalau mampu jalan kedua-duanya. Tak mampu puasa, kebetulan tahun ini minggu kan, Ahad, ya kemungkinan ada kondangan, ada hall, ada acara macam-macam. Malam ini jangan kita lalaikan. Apalagi antum mungkin minggu itu libur, sekolah libur, kuliah libur, pekerjaan juga sebagian besar libur. Begadang gitu malam-malam. Kalau mengantuk sambung nanti pada isyraq tidur lagi. Kalau memang kita takut ngantuk. Karena sahabat radhiyallahu anhum itu menghidupkan malam-malam yang disebut ke Rasulullah malam berkah tadi, itu tidak setiduan. Tidak setiduan mereka. Dari maghrib sampai subuh ketemu. Karena berharap pemberian Allah. Jadi bahasa kita tidak tahu terpeci di kapan. Apa habis maghrib, apa habis isya, apa habis tengah dalam, apa sebelum subuh. Keberkahan untuk kita. Malam itu